Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Oke, kita akan memulai pertemuan kita yang ke-6, yaitu produk. Kita akan belajar dan berbicara mengenai diferensiasi produk, nilai tambah, dan Blue Ocean Strategy. Nah, adapun capaian pembelajaran pada kali ini diharapkan mahasiswa nantinya membuat produk yang akan ditulis dalam sebuah tugas dan dipresentasikan di akhir temuan. Langsung saja. Ini menurut Jeff Madura, produk itu bisa barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan klasifikasi produk itu ada 3. Ada produk konsumen, ya produk sehari-hari. Yang kedua adalah produk belanja. Produk ini tidak sering dibeli, tetapi tetap untuk konsumen, yaitu mebel, kursi, ya mebel seperti kursi, seperti meja, dan lain sebagainya, dan peralatan rumah tangga. Dan produk yang ketiga adalah produk spesial. Ya, ini untuk konsumen tertentu karena sifatnya yang spesial dan biasanya harganya eksklusif mahal gitu, seperti jam tangan Rolex, mobil-mobil mewah, perhiasan-perhiasan berlian, dan lain sebagainya. Nah, tentukanlah produk Anda akan bermain di mana. Ya, untuk mahasiswa biasanya produk konsumen karena lebih mudah untuk dibuat dan tidak begitu complicated. Kita lanjut. Ada lini produk dan bauran produk. Kalau lini produk itu baik produk dan jasa ini hubungannya di sebuah perusahaan adalah produk-produk yang sama, produk-produk yang ada hubungannya, produk-produk yang masih berhubungan, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan mengeluarkan produk itu bisa beberapa macam produk, tetapi produk itu masih berhubungan. Seperti kalau minuman, bisa minuman soda itu ya, Coke, Diet Coke yang gulanya sedikit, Sprite, Fanta, itu masih satu perusahaan, tetapi dengan beberapa macam produk yang masih sama-sama minuman, seperti itu. Sedangkan bauran produk, sebuah perusahaan membuat produk, tetapi produk itu berbeda-beda, bisa kadang jauh berbeda dan tidak berhubungan gitu. Contoh produk komputer IBM, ada juga perangkat lunak, itu perangkat keras, meskipun sama-sama berhubungan dengan komputer tapi masih sudah berbeda. Yang satu perangkat keras, yang satu perangkat lunak. Dan jasa global itu mungkin sudah lain hubungannya dengan komputer, seperti itu. Lanjut. Sebentar. Untuk produk, baik lini produk maupun bauran produk, akan lebih baik untuk pengusaha pemula seperti mahasiswa yang akan belajar berwirausaha, itu lebih baik fokus pada sebuah produk atau lini produk, tetapi ketika ingin berkembang, produk itu masih ada hubungannya dengan produk yang pertama, sehingga tidak membutuhkan biaya, tenaga, ataupun ya itu tadi modal yang besar untuk membuat produk baru gitu ya. Jadi ketika Anda membuat produk-produk sampingan yang lainnya, sebaiknya produk yang masih berhubungan dengan produk awal yang Anda buat gitu ya. Lanjut. Nah, target pasar. Target pasar adalah kelompok individual atau organisasi yang memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin akan membeli produk tertentu. Ya, ini target dari pasar yang Anda bidik. Nah, klasifikasi target pasar secara luas ada 2, yaitu pasar konsumen dan pasar industri.
tentukanlah pasar mana di mana perusahaan Anda akan bermain. Jika pasar yang dibidik adalah pasar konsumen, maka produk-produk yang dihasilkan adalah produk-produk sehari-hari untuk konsumen akhir. Di sini contohnya adalah FMCG atau fast moving consumer goods, makanan-makanan ringan ataupun semua barang-barang yang dijual di minimarket gitu ya, atau bisa pakaian, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan pasar industri, Anda menyuplai atau sebagai supplier dari sebuah perusahaan atau pabrik atau perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, ini biasanya modal yang cukup besar, biji plastik, baja, kulit hewan itu ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang membuat produk-produk dari kulit itu mencari kulit-kulit sapi, kulit kambing untuk dijadikan bahan baku. Atau mungkin bisa kayu ya, kayu mentah nanti di pabrik diolah menjadi furnitur dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik umum yang digunakan untuk menguraikan target pasar di sini ada 3, baik itu jenis kelamin, usia maupun tingkat pendapatan. Jadi Anda harus menentukan nanti produk yang Anda buat untuk jenis kelamin apa, sehingga tepat gitu ya, tidak sampai produk Anda kesasar gitu ya. Lalu usia, produk ini untuk usia anak-anak, apakah untuk usia dewasa atau remaja. Dan tingkat pendapatan, ketika produk Anda digunakan untuk tingkat pendapatan yang tinggi, maka kualitasnya otomatis harus lebih baik. Kualitasnya harus dijaga dengan quality control yang tinggi. Jika produk Anda digunakan untuk tingkat pendapatan yang rendah, maka unsur biaya harus ditekan seminimal mungkin sehingga mendapatkan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran target pasar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, demografis. Contohnya adalah ketika Anda berada di lingkungan rumah Anda adalah di pabrik itu ya, garment gitu. Pabrik garment, di sana banyak pegawai atau pekerja wanita. Ketika di rumah Anda dibuka sebuah pabrik garment dan di sana wanita berbondong-bondong untuk bekerja di pabrik itu, maka terjadi peningkatan jumlah wanita di daerah Anda. Dan ini tepat ketika Anda membuat toko pakaian wanita, toko aksesoris. Nah, itu akan laku gitu ya, karena dari target pasarnya sudah memenuhi. Yang kedua adalah geografi. Kalau di daerah yang tropis, daerah yang panas, ini kipas angin, AC tentu saja cocok gitu ya, cocok sehingga produk Anda akan laku keras. Lain halnya ketika Anda di rumah Anda di iklim yang bersalju, yang dingin, tentu tidak akan laku gitu ya. Yang ketiga adalah faktor-faktor ekonomi. Nah, misalnya contohnya masa pandemi seperti ini, tentu saja ada PPKM sehingga memasuki masa yang lesu untuk ekonomi, resesi sehingga permintaan produk-produk sekunder, tersier itu akan menurun dan akan cenderung fokus pada produk-produk yang primer, sehingga Anda seharusnya mencari target pasar yang cocok. Dan yang keempat adalah nilai-nilai sosial. Contohnya adalah ketika Anda membuat sebuah produk yang menyalahi nilai sosial, contohnya adalah di sini minuman keras. Sedangkan nilai sosial di daerah Anda, di sana banyak terdapat pesantren-pesantren, tentu saja permintaannya akan kecil gitu ya. Sehingga Anda harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi ukuran target pasar Anda ini. Selanjutnya,
Ini ada beberapa langkah penting dalam menciptakan produk baru. Ya, Anda harus membayangkan produk apa yang akan Anda buat. Selain membayangkan, Anda bisa mengembangkan gitu ya, ide dari Anda pasti banyak, beberapa macam ide, tetapi pilih produk yang akan dibuat itu yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk Anda bisa terserap di pasar dengan cepat gitu ya. Yang kedua, dinilai apakah ide itu layak untuk dijalankan. Tentu saja penilaian tidak hanya satu orang, akan lebih baik lagi jika penilaian beberapa orang menilai apakah layak ide Anda dijalankan. Dengan banyak masukan, maka akan lebih meyakinkan gitu ya. Dan tentu saja harus dihitung berapa margin yang akan diperoleh, berapa biaya-biaya yang akan keluar untuk membuat sebuah ide yang Anda pikirkan. Yang ketiga adalah merancang dan menguji produk sebelum di share ke konsumen. Jadi kira-kira konsumen mana yang akan membeli produk Anda. Dirancang sebaik mungkin dan diuji ke beberapa orang dulu apakah produk ini sudah layak atau belum. Nah, di akhir pertemuan kita di kewirausahaan, nantinya Anda harus presentasi satu produk yang Anda buat untuk nilai akhir itu ya. Jadi kita SCL ya, Student Center Learning, Anda membuat proyek untuk membuat satu produk yang akan dipresentasikan. Yang keempat, pengawasan pasca produksi ya, ini quality control. Anda harus belajar salah satu buku ya, The Toyota Way. Di sana kita bisa mempelajari bahwa di setiap line produksi itu pasti harus ada quality control, dan selain quality control harus ada peningkatan tidak berkesudahan, selalu ditingkatkan, kaizen itu ya, kaizen. Diperbaiki terus sampai kapanpun akan senantiasa ada perbaikan agar efektif dan efisien. Lalu yang kelima adalah mendistribusikan dan mempromosikan produk, membuat konsumen dalam target pasar dan mengetahui keberadaan produk. Ya, harus dicek juga produk kita di pasar apakah terserap atau ternyata tidak terserap. Dicek tempat-tempat yang kita pasarkan gitu ya. Misalnya kita titip produk di minimarket, maka harus dicek juga apakah ditaruh di rak yang strategis atau ternyata di belakang yang tidak strategis gitu ya. Oke, next. Kita akan bicara mengenai diferensiasi produk ya. Diferensiasi produk ini adalah merancang faktor pembeda gitu ya. Harus ada pembeda antara produk kita dan produk pesaing. Jika produk kita tidak ada perbedaan, maka akan sulit untuk memasuki pasar. Produk yang sama tentu persaingan akan semakin susah dibandingkan dengan produk yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga konsumen itu bisa ingat gitu ya. Menurut Kotler dan Keller, dalam menguraikan diferensiasi produk dapat dibedakan menjadi bentuknya, fiturnya, mutu kerja hasil akhir, mutu kesesuaian, daya tahannya, awet atau tidak, keandalan, dan mudah diperbaiki atau tidak. Jadi ada banyak ya bentuk dari diferensiasi produk. Tetapi tentu saja dari banyak itu terkadang tidak semua bisa dimasuk ke dalam produk kita. Tapi tetap ketika kita membuat sebuah produk harus memiliki diferensiasi. Tanpa diferensiasi produk maka akan susah untuk bertahan di pasar. Terlebih bagi Anda pemain baru, Anda harus memikirkannya secara matang, benar-benar berpikir bahwa produk itu harus berbeda. Contohnya adalah Anda membuat mebel misalnya, sebuah meja dengan harga 3 juta. Nah, harga 3 juta itu jika meja itu meja biasa, tentu orang akan berpikir kok mahal gitu ya. Nah, lain halnya ketika Anda membuat meja dengan diferensiasi
terbuat dari kayu yang di tengahnya ada kaca dan ada akuarium di bawahnya. Nah, itu tentu sudah ada diferensiasi produk. Dan orang akan tertarik gitu ya dibandingkan dengan meja yang biasa-biasa saja. Itu salah satu contoh saja diferensiasi produk. Contoh lagi, kalau dulu belum ada mie instan yang berwarna hijau. Nah, maka Lemonilo itu ya, Lemonilo membuat produk mie instan sehat berwarna hijau, dan itu ternyata dia mendapatkan ceruk pasar sendiri sehingga bisa bertahan hingga sekarang. Oke, berikut ini beberapa metode umum yang digunakan untuk membedakan suatu produk. Nah, yang pertama adalah rancangannya. Rancangannya harus unik, khas, eksklusif. Jadi produk tersebut memiliki keunikan gitu ya, keunikan seperti meja tadi harus berbeda dengan yang lainnya sehingga orang tertarik untuk membelinya. Contohnya lagi juga produk lebih aman, mudah digunakan dan memiliki keunggulan lain. Selanjutnya adalah yang kedua, merek yang unik, mudah diingat atau mungkin eye catching. Merek yang unik ini membuat orang gampang untuk ingat gitu ya. Jadi misalnya kalau warung gitu ya, warung makan gitu ya. Warung makan kalau biasa itu misalnya soto gitu ya. Soto ayam Pak No atau soto ayam Pak Man gitu. Itu sudah biasa. Sudah biasa kita sering melihat bahwa soto itu dinamain oleh nama orang gitu ya, nama orang. Tapi ketika ada di daerah Boyolali dibuat soto rumput gitu ya, dan ternyata itu sangat unik dan orang cenderung datang ke sana ya, cenderung datang untuk karena penasaran apa sih bedanya soto rumput dengan soto biasa gitu ya. Tentu saja ini mengundang rasa penasaran orang, tapi dalam hal yang positif. Ketika itu dalam hal yang positif, maka akan mengakibatkan orang mau datang gitu ya. Jangan membuat merek yang kesannya negatif gitu ya. Misalnya adalah kalau orang biasa jualan mie ayam ya, mie ayam itu mengundang selera makan. Tapi ketika Anda membuat nama warung Anda mie pitik misalnya gitu, tentu orang nggak akan mau datang karena sudah dengernya udah geli sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah kemasannya unik ya. Beberapa merek memainkan kemasan ya, walaupun isi dari produk itu tetap sama, tapi untuk mempertahankan daun atau alur hidup sebuah produk, mereka senantiasa mengupdate kemasan secara periodik gitu ya, setahun berapa kali gitu, setahun sekali lah paling tidak. Contohnya adalah minuman itu ya, minuman itu mainnya di kemasan sehingga orang ingat kembali dengan minuman tersebut ya, contoh Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya. Harga, nah harga itu tidak selalu harus yang paling murah gitu ya untuk diingat oleh konsumen. Tetapi ada kalanya produk itu mematok harga yang tinggi agar terkesan eksklusif gitu ya, eksklusif, dan dia berjualan tidak pada titik jualan produk saja, tetapi jualan prestis gitu ya, jualan prestis. Ya sebenarnya mobil-mobil mewah, handphone mewah contohnya iPhone itu sebenarnya untuk fitur dibandingkan dengan handphone Android biasa tentu saja dengan harga yang jauh berbeda. Bahkan terkadang untuk Android biasa itu harganya jauh lebih murah dengan fitur yang lebih baik gitu ya. Tetapi karena sudah memasang brand bahwa iPhone itu eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya, maka tetap saja ada konsumen pasarnya gitu ya. Strategi harganya masuk gitu ya. Lanjut, kita bicara lagi mengenai siklus kehidupan sebuah produk. Nah, daun hidup produk. Produk itu masuk ke pasar dimulai dengan pengenalan gitu ya, pengenalan produk. Lalu fase pertumbuhan
ketika pasar mulai mengenal produk dan mulai membelinya, maka penjualan akan tumbuh. Nah, harus diingat bahwa di dunia entrepreneur itu penjualan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan. Tanpa penjualan, perusahaan manapun akan kolaps gitu ya. Nah, oleh karena itu penjualan harus benar-benar dibuat semenarik mungkin. Dan untuk menarik konsumen, tentu saja Anda harus membuat produk yang paling unik, yang paling bisa diterima masyarakat, produk yang kualitasnya baik dan lain sebagainya. Lalu setelah produk tersebut dikenal oleh pasar, maka terdapat puncak ya, peak ya, fase kedewasaan di mana produk tersebut sudah diterima dan semua orang tahu dan membeli. Nah, setelah fase kedewasaan ini, maka produk akan mulai lambat laun penjualannya turun karena mungkin ada pesaing baru, persaingan yang semakin keras, ada banyak inovasi baru sehingga akan turun. Dan penjualan turun ini sebuah perusahaan harus memiliki inovasi lagi sehingga produk bisa diterima lagi oleh pasar. Tanpa inovasi yang baru, maka produk yang Anda miliki akan habis pada akhirnya. Untuk mempertahankan alur hidup atau siklus kehidupan sebuah produk, Anda harus senantiasa berinovasi sehingga produk itu bisa kembali naik penjualannya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa strategi dalam penentuan harga produk yang akan Anda buat ini nanti. Ada penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Nah, Anda menghitung biaya produksinya berapa, lalu diberikan margin. Lalu setelah ada margin dan biaya produksi, Anda tentukan harganya. Tapi penentuan harga semacam ini sebenarnya sudah tidak terlalu digunakan karena memang ini persaingan yang ada di pasar sudah semakin berbeda dengan zaman dahulu. Nah, sekarang ini penentuan harga produk itu berdasarkan pesaing ya, yang ketiga ini. Yang ketiga, penentuan produk berdasarkan harga pesaing. Jadi perusahaan kebanyakan membuat produk setelah melihat harga-harga yang ada di pasar. Misalnya harga sandal rata-rata, sandal jepit gitu ya, sandal jepit rata-rata harganya 15.000. Nah, perusahaan ataupun produsen mematok, saya mau jualan dengan harga 10.000 agar laku. Nah, baru biaya ini diotak-atik agar bisa menghasilkan produk dengan harga 10.000 dan otomatis lebih bisa diterima oleh pasar. Yang kedua di sini penentuan harga berdasarkan suplai persediaan. Nah, ketika suplai terlalu tinggi, contohnya ayam itu ya, ayam potong itu suplainya terlalu tinggi, maka harga otomatis akan turun. Di tingkat peternak suplainya terlalu rendah pun, maka harga akan naik. Karena kebutuhan itu pasti tetap ada, tetap dan meningkat. Sedangkan suplainya berkurang, maka harganya akan naik gitu ya. Lanjut, penentuan harga defensif. Nah, ini perusahaan Anda menjual produk dengan harga yang sama gitu ya. Sama setelah beberapa tahun itu sama, karena memang Anda ingin mempertahankan pasar Anda karena banyak pesaing yang datang sehingga Anda nggak berani untuk menaikkan harga karena ingin mempertahankan konsumen yang sudah ada. Itu strategi harga defensif. Penentuan harga predatory. Nah, ini lain lagi ketika perusahaan yang Anda miliki ingin menyingkirkan pesaing, maka Anda berusaha untuk memberikan harga termurah gitu ya, lebih murah sehingga produsen yang lain kolaps dan Anda bisa lebih berjaya gitu ya. Ini bukan persaingan yang baik gitu ya. Dan penentuan harga prestis ya, seperti tadi saya jelaskan iPhone itu ya. iPhone justru semakin mahal harga, konsumen semakin datang karena dia merasa bangga memakai produk tersebut gitu ya. Next, kita akan bicara mengenai nilai tambah, nilai plus
plus value itu dipopulerkan oleh Tung Desem Waringin. Jadi produk Anda harus memiliki nilai tambah yang berbeda dengan produk-produk lain, sehingga nilai tambah ini membuat konsumen loyal terhadap produk Anda. Ya, harus diingat ketika Anda nanti membuat produk ya, harus memiliki diferensiasi nilai dan juga nilai tambah. Tanpa itu akan susah untuk masuk ke pasar. Nah, ini Tung Desem Waringin ini belajar dari Pak Michael Tracy. Bagaimana cara menumbuhkan double digit ya. Jadi menumbuhkan pertumbuhan penjualan produk double digit di atas 10% gitu ya. Di atas 10%. Kalau per tahun biasanya pertumbuhan penjualan produk itu kan hanya beberapa persen, di bawah 10%. Tapi di sini dengan adanya nilai tambah, maka produk itu dapat berkembang gitu ya. Dapat berkembang pertumbuhannya, penjualannya lebih dari 10%. Ini ada tiga cara gitu ya untuk meningkatkan penjualan sebuah produk, yaitu harga murah. Ya, harga murah itu termasuk diferensiasi produk gitu ya. Dengan harga yang murah, ketika Anda membuat produk dengan harga yang jauh lebih murah dengan harga yang biasa, maka akan lebih mudah untuk masuk ke pasar gitu ya, masuk ke pasar. Ini merupakan diferensiasi harga yang sangat, diferensiasi produk yang sangat efektif gitu ya. Contohnya adalah handphone Cina yang masuk ke Indonesia itu ya, dengan harga yang jauh lebih murah dengan kualitas yang sama dibandingkan dengan produk Jepang ataupun Korea, maka bisa masuk ke dalam pasar gitu ya, bisa masuk ke dalam pasar dan mendapatkan ceruk pasar tersendiri gitu ya. Ini merupakan diferensiasi yang sangat baik gitu ya, sangat baik karena harganya jauh lebih murah, maka orang mau nggak mau akan membeli karena kebutuhan akan handphone, sehingga ramai gitu yang beli gitu ya. Yang kedua, kualitas mutu produk. Tentu saja kualitas ini merupakan hal yang sangat penting bagi produk untuk dapat survive gitu ya. Dengan meningkatkan kualitas, maka perusahaan akan mempertahankan penjualan produknya di pasar itu ya. Tentu saja konsumen akan memilih produk yang berkualitas dan tidak berkualitas. Tentu saja dengan harga yang murah, kualitas yang baik, maka produk itu dapat diterima oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan ini sangat penting sekali dalam penjualan gitu ya, dalam penjualan. Kita akan membahas pelayanan ini di satu pertemuan tersendiri karena ternyata pelayanan ini sangat-sangat penting sekali. Contohnya di sebuah restoran gitu ya, restoran meskipun makanannya enak, menggugah selera, harganya murah, tapi dengan pelayanan yang buruk, tentu saja restoran itu akan ditinggalkan oleh konsumen. Persentasi konsumen pergi dari sebuah restoran itu rata-rata adalah karena kualitas pelayanan yang buruk. Bahkan mungkin 80% alasan orang meninggalkan restoran yang sudah langganan adalah pelayanan yang tidak menyenangkan. Itu ya. Lanjut, ada 12 cara meningkatkan nilai tambah gitu ya. Ini menurut Tung Desem Waringin. Contohnya ketika Anda menjual handphone, maka gratis software, gratis gantungan kunci, gratis apalagi aksesoris gitu ya. Dan ini tentu saja lebih menarik gitu ya, lebih menarik jika dibandingkan dengan handphone hanya mendapatkan handphone saja, ditaruh di depan, diberikan tulisan beli handphone gratis, software dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa berhadiah produk sejenis. Misalnya ini sudah banyak dilakukan ketika Anda di supermarket, Anda membeli sabun gitu ya, sabun ada hadiah piringnya atau gelasnya langsung. Ya, tentu saja ibu-ibu akan membeli yang ada hadiahnya jika dibandingkan yang nggak ada hadiahnya. Yang ketiga, berhadiah produk tidak sejenis. Ya, contohnya beli emas dapat dompet itu ya, atau mungkin payung gitu ya. Nah itu termasuk mengikat juga karena konsumennya adalah ibu-ibu,
maka dompet itu sangat penting, dan kalau nggak ada bahkan ditanyakan gitu. Melakukan undian berhadiah. Nah, ini banyak dilakukan juga, sudah banyak. Dengan adanya undian orang akan cenderung ingin membeli karena ingin mendapatkan hadiahnya itu. Dan beberapa supermarket juga sudah rutin mengadakan undian berhadiah. Membuat paket 2 produk, misalnya sabun itu banyak ya, sabun ataupun sampo gitu ya, dengan harga dengan pembelian dua buah itu lebih murah jika dibandingkan dengan membeli 1 buah sabun gitu misalnya. Itu banyak sekali yang sudah di pester ya, dijadikan 1, 3 dibendel jadi 1, harganya pun jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beli eceran 1 per 1. Itu di minimarket banyak yang seperti itu. Yang keenam, membuat paket besar dengan harga lebih murah. Ini sampo banyak melakukannya. Ada batas gitu ya, dulu harganya sekian, sekarang udah nambah jumlahnya dengan harga yang sama gitu ya. Sampo itu banyak melakukan, atau sabun cair gitu ya. Produk dengan endorsement ya cukup jelas. Lanjut, membuat paket banyak dengan harga lebih murah. Ya, ini juga jelas. Kalau belinya lebih banyak, maka harganya lebih murah. Itu akan menarik konsumen untuk membeli. Gitu ya. Menjelaskan keunggulan produk dengan produk sejenis ya, tentu saja harus dijelaskan bahwa produk Anda lebih baik dibandingkan produk sejenis agar laku gitu ya. Menjelaskan detail pembuatan yang unggul. Contohnya adalah Vilma ya, Vilma. Kalau mungkin Anda masih ingat, dulu ada iklan minyak goreng gitu ya, minyak goreng. Dia menjelaskan bahwa proses pembuatan minyak goreng tersebut 2 kali penyaringan, gitu ya, 2 kali penyaringan. Padahal memang semua minyak goreng dibuat dengan 2 kali penyaringan gitu ya, tapi karena dia ingin mengunggulkan produknya, maka orang jadi tertarik untuk membeli. Minyak goreng dengan 2 kali penyaringan, otomatis lebih bersih dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya, itu cukup menarik pembeli untuk membeli minyak goreng tersebut. Yang ke-11 adalah menjelaskan detail fiturnya. Ya, tentu saja kalau Anda menjual handphone, misalnya mengiklankan di koran, harus jelas itu fitur yang ada di dalam handphone tersebut harus jelas sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Dan menjelaskan benefit yang ada dalam produk Anda. Apa yang konsumen peroleh ketika konsumen membeli produk Anda, itu harus jelas supaya mereka mau membeli. Ada masih banyak cara untuk meningkatkan nilai tambah. Ya, contohnya adalah Anda menjual makanan ya, yang gampang diingat gitu ya. Produk Anda ini nantinya harus memiliki nilai tambah. Contohnya ketika Anda menjual martabak gitu ya, martabak manis gitu ya. Perbedaannya adalah topping. Ketika Anda memberikan topping yang banyak, benar-benar banyak sehingga konsumen puas, maka produk Anda akan dicari oleh konsumen. Walaupun harga mahal sekalipun gitu ya. Toppingnya lebih banyak, coklatnya lebih banyak, atau mungkin minuman gitu ya, minuman yang lagi viral sekarang ini, boba dan lain sebagainya, menyediakan topping gratis diambil sesukanya gitu ya. Itu pasti penjualan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan minuman yang toppingnya diberikan sedikit gitu ya. Nah, itu salah satu nilai tambah. Anda harus mencari nilai tambah dari produk Anda. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk membuat nilai tambah? Nah, silakan, ini tugas Anda untuk memformulasikan ataupun membuat. Jadi Anda harus membuat sebuah produk, lalu nilai tambah produk dari perusahaan Anda itu apa? Bagaimana nilai tambah perusahaan Anda dibandingkan dengan perusahaan kompetitor? Nilai tambah seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan di perusahaan Anda? Silahkan dibuat, nanti dikumpulkan gitu ya, kolektif.
Jadi intinya Anda membuat produk apa ya, 1 atau 2 nggak apa-apa, 1 atau 2 saja. Nilai tambahnya apa, bagaimana jika dibandingkan dengan kompetitor, lalu nilai tambah seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan Anda. Ya. Oke, ini tambahan aja Blue Ocean Strategy yang ini penelitinya adalah Chan Kim dan Rini. Blue Ocean itu adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head. Artinya dia menciptakan pasar baru selain dengan Red Ocean itu ya, Red Ocean. Nah, di sini ada Red Ocean, di mana kondisi Red Ocean ini adalah kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Hal ini memungkinkan adanya persaingan dengan kompetitor menjadi sangat ketat dan saling menjatuhkan, termasuk dalam hal harga itu ya. Harga pasti kalau kasarnya bunuh-bunuhan gitu ya, harganya banting-bantingan gitu ya. Sedangkan pada strategi Blue Ocean Blue Ocean ini nggak ada persaingan karena memang di awal bisnis itu sudah berbeda dari yang lain. Jadi karena sudah berbeda maka pasarnya beda dengan Red Ocean. Jadi tentu saja dengan berbeda lagi ini membuat segmen tertentu lagi berbeda dengan yang Red Ocean. Contohnya adalah dulu Aqua itu di Indonesia itu nggak ada ya. Semua orang jualan minuman berwarna, baik itu teh, sirup dan lain sebagainya. Nah, saat itu ada yang berinisiatif untuk membuat minuman air putih gitu ya, air putih. Tentu saja banyak yang ketawa, jualan kok air putih gitu ya. Nah, tetapi tetap saja dijual, tetap jualan minuman dalam botol isinya air putih gitu ya. Bahkan harganya waktu itu lebih mahal dari bensin. Dan laku, ternyata nggak ada kompetitor waktu itu. Awal-awal Aqua berdiri nggak ada kompetitor, sehingga dia menjadi pemimpin pasar ya, karena dia menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Tadinya nggak ada, pasarnya dibikin, sehingga dia bermain sendiri di situ, single gitu ya. Selama mungkin beberapa tahun nggak ada pesaing, sehingga brandnya sudah masuk dan akhirnya menjadi perusahaan besar nomor 1. Walaupun akhirnya banyak pesaing, tetapi dia sudah terlanjur nomor 1 gitu ya, terlanjur nomor 1 dan eksis di Indonesia hingga saat ini. Oke, next, ini perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean. Dengan adanya Blue Ocean, Anda tentu saja kompetisi itu nggak relevan karena Anda pemain tunggal di sana gitu ya. Sedangkan Red Ocean tuh ya setiap saat harus kompetisi gitu ya, ikut sana sini gitu, akan lebih susah tentu saja. Tentu saja produk Anda jika Anda bisa membuat Blue Ocean ini, ya pasti akan lebih menarik dan menantang, dan tentu saja akan mempermudah produk Anda untuk masuk ke pasar. Yang kedua, menciptakan pasar yang belum ada pesaing, yaitu tadi sudah jelas. Sedangkan yang Red Ocean bersaing di pasar yang sudah ada. Tentu market share-nya sudah terbentuk dan semakin susah untuk masuk di situ. Yang ketiga, mendobrak pertukaran nilai biaya. Tentu saja Anda memiliki keunggulan di sini. Biaya yang Anda memiliki keunggulan untuk membuat harga gitu ya. Karena waktu itu air putih dalam botol belum ada yang jual, maka Aqua menentukan harganya mahal gitu ya, dan laku gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang sudah banyak air minum dalam kemasan, otomatis ketika Aqua akan menaikkan harga, akan berpikir beberapa kali gitu ya. Nah, yang keempat, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah gitu ya. Ya, lagi-lagi diferensiasi produk gitu ya. Blue Ocean itu intinya adalah diferensiasi produk dan tentu membuat pasar yang lain gitu ya, pasar yang baru. Yang Red Ocean adalah memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis antara diferensiasi dan biaya rendah.
Nah, yang terakhir menciptakan dan menerima permintaan baru, karena dia menciptakan produk baru, maka permintaannya pun akan baru gitu ya. Contoh ketika Avanza hadir di Indonesia itu ya, Avanza hadir di Indonesia itu didahului dengan penelitian selama 10 tahun itu ya. Toyota meneliti selama 10 tahun untuk menghasilkan produk Avanza gitu ya. Nah, ternyata di Indonesia itu ada ceruk pasar yang belum digarap gitu ya. Ceruk pasar yang belum digarap, mobil dengan biaya rendah, dengan harga yang rendah waktu itu, dan kualitas yang diturunkan sedikit gitu ya. Waktu itu adanya Kijang gitu ya, Kijang Innova itu ya, tahun 2004 kalau nggak salah itu. 2004 Kijang Innova itu harganya sudah cukup mahal, dan mobil-mobil bersaing di harga yang sama dengan Kijang Innova itu ya. Panther itu kalau Anda mungkin baru lahir itu ya. Nah, sedangkan Toyota selama 10 tahun mempelajari mobil yang cocok dengan tekstur yang ada di Indonesia itu apa, yang harga berapa, dan lain sebagainya. Maka 2004, kalau nggak salah 2003 atau 2004 diluncurkan Avanza, dan penjualannya meledak sehingga dia nggak punya kompetitor gitu ya, sama sekali nggak ada kompetitor di tahun itu, karena harganya pas, terus mobilnya juga bagus. Nah, dari 10 tahun riset itu ya, 10 tahun riset, maka dia tidak punya kompetitor hingga bertahun-tahun. Bahkan kalau Anda mau pesen Avanza itu, ketika ada pameran di mall, maka Anda akan mengantri untuk memberikan tanda jadi pembelian mobil Avanza. Lanjut. Ini ada 4 tindakan di dalam Blue Ocean Strategy. Ini yang pertama, menghapus. Ada hal-hal di dalam pasar ataupun di dalam kehidupan yang sebenarnya dianggap baik, namun tidak begitu berguna di masyarakat, maka bisa dihapus gitu ya. Yang tidak begitu memiliki nilai di produk Anda, dihapus gitu ya. Yang kedua, meningkatkan. Jika Anda sudah mengurangi fitur yang kurang bermanfaat, maka harus ditingkatkan standar juga fitur yang memiliki keunggulan gitu ya. Lalu menciptakan, yaitu menciptakan hal-hal yang baru yang memang belum ada di industri itu. Nah, ini yang memang membutuhkan riset yang besar dan tentu biaya yang lebih besar itu ya. Menciptakan itu. Dan yang terakhir adalah mengurangi, tidak menghapus tapi hanya mengurangi unsur-unsur yang nilainya kurang, walaupun itu tetap diperlukan itu ya, mengurangi. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.